Dan di situ, saya di sini baru 1 tahun lebih, Bapak Ibu, sehingga saya ya baru tahu, oh ternyata begitu dibuka ya satu-satu. Waduh, luar biasa carut marutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ferdi, pimpinan rapat RDPU hari ini, kawan-kawan Komisi 10, eh, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, guru honorer dan guru yang sudah berstatus P1 belum dapat formasi, atau mungkin sudah dapat formasi tempatnya tidak sesuai yang diinginkan, yang hadir semua, terima kasih dan kami sudah mendengarkan dengan sepenuh perhatian dari mulai yang penyampaiannya penuh dengan perasaan, tidak hanya dengan perasaan tapi dengan air mata. Dan kami sudah pernah menegaskan kepada Mas Menteri, pengangkatan P3K ini tolong dijadikan momentum. Pengangkatan guru honorer menjadi P3K menjadi momentum mengubah air mata menjadi mata air gitu ya. Mengubah dari air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Kita sudah memberi penegasan karena mulai awal Mas Menteri Nadiem ini bertekad untuk mengangkat 1 juta guru honorer menjadi ASN. Nah, kami waktu itu menegaskan itu langkah yang bagus, itu program yang bagus untuk mengubah air mata kesedihan menjadi air mata kebahagiaan. Karena apa? Karena pemerintah itu berhutang budi sama guru honorer itu. Pemerintah belum bisa menyiapkan kekurangan guru sebanyak 1 juta sekian pada saat itu, tahun 2021-2022. Siapa yang mengisi kekosongan? Yang mengisi kekosongan adalah guru-guru honorer. Itulah sebabnya kemudian saya membuat istilah pemerintah berhutang budi pada guru honorer dan oleh karena itu ayo dibayar. Nah, awalnya menekankan pada guru-guru yang lolos passing grade karena kompetensinya, tetapi kompetensinya terutama dilihat dari sisi pedagogis. Padahal kompetensi tidak hanya diukur dari kompetensi pedagogis, tapi bisa juga kompetensi personal, kompetensi sosial. Nah, oleh karena itu mestinya juga harus dihargai, jangan hanya nilai passing grade dari kompetensi pedagogisnya atau profesionalnya, tetapi juga dari sosial dan personalnya. Itu kalau dihargai maka pengalaman itu harus dihargai. Kayak tadi sampai menangis-nangis, sudah 14 tahun, keluar masuk hutan, 1 jam harus naik sepeda motor, beli bannya sampai, ya itu kan karena passion toh. Bayarannya untuk beli ban saja kan susah itu. Kalau bukan karena passion, saya kira sudah berhenti jadi guru itu. Nah, oleh karena itu, passion juga harus dihargai. Dan pendidik yang baik itu adalah pendidik atau guru yang punya passion. Bukan hanya punya pengetahuan. Punya pengetahuan, tidak punya passion. Itu menurut hemat saya, tidak akan berhasil mendidik anak-anak didik kita. Mendidik harus disertai dengan passion. Catatan yang pertama itu.
Jadi intinya kita sudah mendesak supaya Kemendikbud berusaha mengangkat kalau bisa sampai 1 juta, dan sampai hari ini sekitar 640 yang sudah terangkat, dan mungkin 640 itu walaupun ada masalah-masalah sedikit-dikit, penempatan dan lain-lain yang sebagian juga ada yang tidak manusiawi penempatannya, yang kemudian menggeser guru-guru negeri yang dari swasta juga merasa kehilangan guru seniornya, tetapi sudah terangkat. Nah, tahun ini ada angka lagi yang ingin diusulkan, kekurangan 419.000 sekian untuk diangkat. Tetapi sekali lagi, hambatan yang dihadapi oleh Kemdikbud adalah formasi. Formasi lebih banyak ditentukan oleh daerah. Tapi ternyata saya mendengarkan dari apa yang disampaikan ini, daerah juga mempunyai beberapa alasan kenapa tidak bisa memberikan formasi. Yang pertama, yang saya dengar tadi, karena ada mapel mandatori yang harus dipenuhi dari Sleman ya. Sehingga kemudian guru yang kompetensinya di luar mandatori, kemudian meskipun sudah P1, tidak dapat formasi, betul? Kemudian yang Tulungagung, alasannya apa itu alasannya Tulungagung? Yang diterima hanya dari honorer yang negeri saja, yang swasta tidak. Ini Tulungagung, Tulungagung mana itu? Bu Maisaroh. Daerah mana itu? Tulungagung mana, Bu? Saya. Bapak itu Ya, Oh, alah. nyariin orang. sampai ini lagi WA-an loh. Nyari orang. Tulunghagungnya di mana Ibu? Saya, Pak. Iya. Saya menyampaikan ini Enggak, Tulungagung mana? Tulunghagungnya di mana? di Karangrejo. Karangrejo. Iya. Rumahku itu Rejo Tangan, kamu tahu? Iya, tahu, Oh, Pak. tahu ya sudah. Iya. Nah, Jadi- itu alasan-alasan daerah untuk tidak memberi formasi. Nah, saya kira memang ini nanti akan menjadi bahan kami untuk melakukan koordinasi atau mendorong kepada Kemendikbud melakukan koordinasi yang lebih baik lagi dengan daerah, sehingga kemudian tidak ada alasan karena mandatori, tidak ada alasan karena mendiskriminasi honorer swasta. Nah, itu nanti kita akan jadikan bahan untuk supaya ini diselesaikan dengan baik oleh Kemendikbud. Nah, kalau kemudian soal harus ini bayar, itu bayar, laporkan aja kepada yang berwajib gitu ya. Kalau pungutan-pungutan liar itu masih apa namanya dilakukan, itu ada yang pihak yang berwenang, laporkan aja itu. Kemudian GPAI ini kami juga heran juga ya. Kementerian Agama itu mendapatkan alokasi anggaran berapa itu? 5%. 5% dari 20% mandatori dari APBN. Itu angkanya 30 oh 9%. Kementerian Agama 9%, bukan 5%, sorry. Kementerian Agama 9%, angkanya 62 triliun. Sementara Kemendikbud selisihnya tidak terlalu jauh dari yang dikelola oleh Kementerian Agama, 13%, angkanya 95 triliun, 98,1. Jadi 62 dengan 98. Saya heran, dengan angka sebesar itu Kementerian Agama tidak bisa memberikan PPG. Dan harus suruh bayar sendiri kalau mau gitu ya. Nah, ini saya kira, tapi Kementerian Agama bukan mitranya Komisi 10.
Nah, gini saya kira memang secara personal, secara pribadi, saya dari fraksi Partai Amanat Nasional mungkin bisa bisiki teman saya yang di Komisi 8. Ini apa masalahnya? Kok tidak bisa memberikan kesempatan guru-guru GPAI kita untuk melakukan PPG, tidak seperti yang diperoleh oleh teman-teman guru yang berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, dan Ristek. Ini saya kira juga nanti akan menjadi bahan koordinasi kami. Jadi Bapak sekalian, Komisi 10 itu tadi sudah sampaikan oleh Pak Ferdi, lebih dari 40 kali lah kita ini berbicara khusus berkaitan dengan guru honorer dan pengangkatan P3K. Kita terus mendorong agar Kemendikbud mencapai targetnya, tapi rupanya sampai akhir periode jabatan apa namanya ini, sampai ke pemerintahan yang sekarang berakhir, itu kayaknya target 1 juta guru honorer diangkat menjadi ASN P3 memang kayaknya belum terpenuhi. Ya, tetapi 600 oke lah kita apresiasi dengan segala macam suka dukanya, dan sisa masalah yang ini akan menjadi komitmen Komisi 10 tetap agar kemudian permasalahan yang cukup apa ini menurut saya ya, ribet dan pelik ini bisa kita selesaikan dengan baik. Sekali lagi kita akan minta Kemendikbudristek berjuang lebih keras lagi agar air mata kesedihan berubah menjadi air mata kebahagiaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dewan, mohon izin, boleh saya masuk? Saya atur dulu kesempatan. Kalian sudah dikasih waktu, teman saya belum, baru 1. Bu Lisda mau bicara? Siap. Makasih Pak Ferdi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan rapat, kemudian berserta teman-teman Komisi 10. Yang saya hormati Bapak Ibu, yang saya banggakan dari asosiasi dan forum, baik itu guru PAI dan juga guru-guru yang lain ya, yang baik honorer. Saya terlalu banyak istilah-istilah ini, jadinya bingung ya. Senang sekali saya dapat bertemu dengan Bapak Ibu semua, ya, pejuang-pejuang di dunia pendidikan, ya, orang-orang yang sangat berjasa terhadap bangsa dan negara, namun hak-haknya masih sangat-sangat terabaikan gitu. Tapi mungkin Bapak Ibu kenal Pak Ferdi yang sebagian, bagaimana beliau juga berjuang untuk ini, begitu juga kami di Komisi 10. Jadi apa curhatan Bapak Ibu tadi yang disampaikan, masing-masing punya permasalahan masing-masing ya dari tiap daerah atau secara keseluruhan. Ini sebenarnya kami sudah mendengar juga sebelum-sebelumnya. Walaupun mungkin ada lagi yang baru nih, yang VIP ya. Ternyata harus ada uang. Nggak tahu di daerah lain apakah juga seperti itu. Nah, ini beda-beda ya. Daerah lain nggak pakai uang kok. Tapi di daerah Ibu, kalau mau masuk ke dalam daftar orang-orang yang akan mengikuti tes tersebut, ternyata harus pakai uang. Nah, ini kan nggak betul ya. Karena seharusnya memang tidak ada biaya-biaya seperti itu. Jadi kalau kita lihat dari carut marut di dunia pendidikan ini ya, Bapak Ibu, mulai dari kekurangan sekolah, sarana prasarana, kompetensi guru. Mungkin Bapak Ibu sendiri merasakan, pernah nggak sih mengikuti pelatihan-pelatihan? Ya kan? Dan apakah komplit pelatihannya? Ada kompetensi pedagogi, profesional, kepribadian, sosial. Sudah pernah belum mengikuti pelatihan itu semua? Ya, jangankan maaf yang honorer, yang ASN aja belum. Bagaimana kita bicara mau mendapatkan putra-putri bangsa yang berkualitas kalau gurunya sendiri tidak dibekali? Belum lagi ditambah guru masih mikir nih, ban bocor, ganti ban, ya kan? Besok makan apa? Bagaimana kita ini mau
betul-betul fokus mendidik anak bangsa. Kalau kita melihat di luar sana Bapak Ibu ya, dari TK itu mereka yang mengajar profesor-profesor, orang-orang yang sudah punya keahlian-keahlian lengkap. Gitu, dibalik dia ya. Kalau kita enggak, saya sekarang mau tanya ya, honorer ini sebenarnya mereka adalah orang-orang yang memang sudah dari pendidikan guru semua. Semua, 100%. Ya, jadi bukan maaf ya, mungkin dari mana pendidikannya apa, kemudian ya daripada nganggur, kemudian jadi honorer di sini. Ada nggak yang seperti itu? Gitu ya, sudah ada ya. Oke, baik. Itu udah alhamdulillah bagus. Cuma yang saya mau, sempat juga saya sampaikan kepada pada kesempatan pertemuan seperti ini, sebenarnya kita itu penerimaan ASN itu mau jalurnya itu dari mana gitu. Apakah melalui honorer dulu, kemudian menjadi P3K, kemudian menjadi ASN, ataukah honorer lanjut ke ASN, ataukah masuk kemudian dites, mungkin kayak magang dulu berapa tahun kemudian langsung jadi ASN, atau seperti apa gitu. Karena pengalaman saya, dulu saya pegawai BUMN, Bu, saya pramugari, jadi pada saat masuk, itu tuh kita dites, apakah kita pantas layak untuk menjadi pramugari atau tidak. Ada 8 tes, ya psikotesnya, penampilan, bahasa Inggrisnya, pengetahuan umum, dan lain-lain ya. 8 kali tes itu, kemudian baru setelah oke, ya kan, dites dari misalnya 1.000 orang. Saya waktu itu 6 orang yang goal sampai ke Jakarta, Pantohir. 6 orang inilah yang melanjutkan masuk waktu itu saya di PT Garuda Indonesia. Kemudian di sana saya masuknya sebagai karyawan yang belum tetap ya, honorer atau selama 2 tahun. Tapi jelas gitu loh. Jadi kalau misalnya masuk sebagai honorer 2 tahun, anggaplah seperti magang dulu kita harus menambah ilmu. Tapi di situ, begitu 3 bulan kami mulai praktek dan lain-lain, di situ mulai penambahan, ditambah bahasa Inggrisnya, ditambah bahasa Jermannya, ditambah segala macam, sehingga dalam waktu 2 tahun dia sudah menjadi seorang yang profesional, siap lagi ke dunia internasional seperti itu. Baru kemudian berkarir menjadi pegawai tetap. Begitu. Nah kan harusnya begitu jenjangnya Bu ya. Kalau kita ini enggak kan, ada yang honor dulu, ada yang enggak pakai honor langsung masuk, ada yang honor sudah 30 tahun enggak diangkat-angkat, ada yang baru masuk sudah diangkat. Pusing gitu ya Bu ya. Saya bisa merasakan sekali apa yang Bapak Ibu rasakan. Tapi kami punya tanggung jawab di Komisi 10 ini untuk terus berjuang. Kita punya waktu mungkin tidak lama untuk periode yang sekarang. Tapi alhamdulillah mungkin kita semua di sini yang hadir ini insya Allah melanjutkan lagi di periode berikut sehingga masih terus bisa melanjutkan dan ya semoga juga masih tetap di Komisi 10. Kalau Pak Ferdi udah menjadi penghuni tetap sebenarnya. Sudah 6 periode beliau di Komisi 10. Ya, jadi semoga ya perjuangan berikutnya ini kita benar-benar lah. Kami sekarang sedang ada menjadi panja biaya pendidikan. Dan di situ, saya di sini baru 1 tahun lebih, Bapak Ibu. Sehingga saya ya baru tahu, oh ternyata begitu dibuka ya satu-satu. Waduh, luar biasa carut-marutnya. Ya, sehingga dengan apa yang kami temukan di panja biaya pendidikan tersebut ya, kenapa biaya sudah sebesar itu tapi kok tidak mencukupi jumlah sekolah, kualitas guru, sarana prasarana, honorer, pengangkatan dan lain-lain ya. Nah, disinilah kita dengan kehadiran Bapak Ibu semua itu menambah apa yang sekarang menjadi kami rangkum untuk menjadi satu perjuangan insya Allah ke depan yang lebih baik seperti itu. Jadi saya berharap semua terus kita berikhtiar ya. Terus berikhtiar, jalur langit juga ditingkatkan. Sama-sama kami di sini, jangan khawatir. Kami pasti akan terus ya. Apalagi nanti sebagian kan ada komunikasi dengan Pak Ferdi yang bisa secara intens, bisa terus diingatkan. Tapi kami melalui panja pun, satu-satu permasalahan ini harus kita tuntaskan. Dan kita berharap dengan waktu yang mungkin cuma 2 bulanan lagi sekarang, tapi jangan putus asa untuk kita teruskan pada periode berikutnya. Dan semoga ya kita bisa, saya nggak tahu menterinya mungkin ganti ya. Ya tentu kita berharap
menteri yang baru akan bisa lebih bisa memahami apa yang seharusnya dilakukan untuk dunia pendidikan dari segala hal tadi itu. Ya, karena Bapak Ibu di sini saya senang juga masih bisa senyum gitu ya. Saya pusing kali Bu kalau digaji 300.000 sebulan saya udah nggak bisa senyum Bu. Iya, ya luar biasa. Insya Allah itu akan menjadi amal jariah untuk Bapak Ibu semua. Dan terus kita berjuang ya bersama-sama. Salam hormat, salam sayang buat keluarga kita, teman-teman yang lain yang tidak hadir pada saat ini. Insya Allah apa yang kita perjuangkan bersama ini akan mendapatkan hasil bukan hanya untuk Bapak Ibu yang hadir di sini, tapi untuk seluruh Bapak Ibu guru yang juga mengalami nasib yang sama seperti Bapak Ibu di sini. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.